Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ba'd, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ah, ada lagi pertanyaan yang bertanya bahwa adakah orang yang diperbolehkan membayar fidyah sebagai pengganti puasa? Ya. Nah, dalam hadis Nabi banyak sekali ya. Ada beberapa orang yang boleh hanya membayar fidyah sebagai pengganti daripada puasanya. Yang pertama adalah orang yang sakit, ya, orang yang sakit yang potensi untuk sembuhnya kecil sekali, artinya sedikit sekali untuk dia bisa sembuh. Maka dia diperbolehkan untuk puasanya itu diganti dengan cukup hanya membayar fidyah. Contoh misalnya ada yang sakit mah, ya, mah akut, ya. Kalau dia puasa mungkin mahnya bertambah parah dan lain sebagainya. Tapi tentu ini yang sakit adalah orang yang sudah sakitnya itu sudah di apa namanya diteliti atau diperiksa benar-benar oleh seorang ahli atau dokter, ya. Itu yang pertama. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang sudah tua renta, ya, sudah berumur yang sudah tidak kuat lagi untuk berpuasa, maka cukup dia membayar fidyah sebagai ganti daripada puasanya, ya. Kemudian yang ketiga adalah orang atau wanita yang hamil saat bulan puasa. Jadi kalau misalnya dia periksa ke dokter, kemudian dokter mengatakan, Bu, kita tidak bisa puasa karena dikhawatirkan janinnya ibu akan terganggu, ya, mungkin kurang sehat janinnya atau dan lain sebagainya. Maka wanita hamil tersebut diperbolehkan untuk membayar fidyah sebagai pengganti daripada puasanya. Kemudian yang selanjutnya adalah wanita yang lagi menyusui saat bulan puasa. Jadi itu pun kalau dia puasa berdasarkan keterangan dari seorang ahli atau dokter mengatakan bahwa apabila dia berpuasa lantas itu bisa mengurangi daripada kualitas dari ASInya, maka eh, wanita yang sementara menyusui tersebut atau ibu yang sementara menyusui tersebut tidak dianjurkan untuk berpuasa. Jadi gimana puasanya? Cukup diganti dengan membayar fidyah. Maka ada seorang, ya, kata ulama, ada seorang ibu, ya, di zaman tabi'in 20 tahun tidak puasa. Coba bayangkan 20 tahun tidak puasa. Kenapa? Karena anaknya 10. Tahun pertama pernikahannya hamil, ya. Tahun kedua menyusui. Tahun ketiga hamil lagi. Tahun keempat menyusui. 10 anaknya, itu yang membuat dia tidak puasa selama 20 tahun. Dan itu dibenarkan. Ya, syariat membenarkan. Ya, artinya seorang ibu tadi itu cukup membayar fidyah sebagai pengganti daripada puasanya. Kemudian uh, yang selanjutnya adalah orang yang dibolehkan cukup membayar fidyah atau hanya membayar fidyah sebagai pengganti puasa adalah orang yang pekerja keras dengan fisiknya. Artinya dia bekerja keras, dia bekerja mencari nafkah untuk anak dan istrinya dengan fisik, ya, dengan fisiknya. Karena ada juga bekerja cukup dengan otaknya, ya. Ya, lebih banyak menggunakan otak daripada fisik, ya. Contoh misalnya, mohon maaf sebelumnya, izin mohon maaf tanpa saya apa, menganggap remeh pekerjaan, misalnya tukang batu, ya, tukang batu yang pekerjaannya secara fisik. Kalau misalnya dia tidak kuat eh, puasa karena pekerjaannya di bulan Ramadan, ya cukup dia membayar fidyah karena
Kalau dia tidak bekerja, apa yang dimakan anak dan istrinya di rumahnya kalau dia tidak kerja? Maka inilah orang-orang yang eh, dibolehkan untuk membayar fidyah sebagai pengganti daripada puasa. Contoh lain orang yang pekerja keras, misalnya saudara-saudara kita yang saudara-saudara muslim kita yang kerja di tambang, baik itu di tambang batu bara, tambang emas, tambang nikel dan lain sebagainya. Itu kalau yang kerja di lapangan secara fisik itu kan luar biasa perjuangannya, ya, luar biasa perjuangannya. Jadi mereka-mereka inilah yang eh, saudara-saudara kita yang pekerja keras secara fisik, tidak kuat puasa di bulan Ramadan karena memang sangat cukup melelahkan pekerjaan tersebut, maka ulama kita memberikan penjelasan bahwa mereka adalah orang-orang yang cukup membayar fidyah sebagai pengganti puasanya di bulan Ramadan. Namun, eh, jika misalnya setelah bulan Ramadan cuti, misalnya cuti dari pekerjaannya, kan ada cuti tuh bisa 2 pekan, eh, atau cuti 1 bulan misalnya. Waktu itulah dia bisa mengganti puasanya, ya. Ini terutama yang sekali lagi ini yang pekerja keras, ya, yang secara fisiknya masih kuat, kalau misalnya dalam keadaan cuti dia wajib untuk mengganti puasanya. Jadi apakah pertanyaan lain, misalnya kalau dia tidak ada cuti atau cutinya hanya 3 hari, ya, maka 3 hari juga itulah yang dipakai untuk mengganti puasanya di bulan Ramadan, ya. Tapi kalau selebihnya tidak, kembali lagi bekerja seperti semula, maka puasanya itu sebagai pengganti dari puasanya yang Ramadan, misalnya bulan Ramadan ini uh, cukup hanya 3 hari saja diganti, ya. Karena kalau kembali lagi bekerja seperti biasa, ya sudah sangat jelas dia tidak bisa uh, berpuasa. Jadi ukuran yang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ukuran fidyah? Ya, dalam ulama kita memberikan penjelasan ukuran fidyah itu memberikan makan, ya, sama orang miskin, ya, 1 hari 1 orang. Ya, artinya ukuran makannya pagi, siang, dan malam. Misalnya kalau ukurannya Anda 1 kali makan 20.000, ya, maka 3 kali 20.000 berarti 60.000 per hari kita masih keluar berikan kepada orang yang eh, membutuhkan, artinya orang yang miskin, ya, orang yang eh, duafa dan lain sebagainya. Atau kalau tidak bisa langsung disalurkan saja ke eh, apa ya, pengurus zakat, ya, amil zakat atau apa dan lain sebagainya. Itu nanti mereka yang apa namanya, yang menyalurkan eh, dana fidyah kita, ya, supaya sekali lagi supaya kita tidak rugi 2 kali, sudah tidak puasa tidak lagi membayar fidyah sebagai pengganti daripada puasa kita. Mudah-mudahan apa yang sempat disampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi ini saling mengingatkan agar kita bisa membahagiakan hidup kita di kehidupan dunia ini, terlebih lagi di akhirat nanti insya Allah. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.